Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan menyampaikan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Arinal Haq. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalani acara pada hari ini. Untuk anggota kelompok 2 ada Ayu Minarti, Intan Pramudia Mentari, Risa Amalia Solihah, Septi Hadi Muhammad Lutfi, dan saya sendiri Salsabila Arinal Haq. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Risa Amalia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa Amalia Solihah dengan NPM 205009017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari BMC atau Business Model Canvas. Ketika seseorang akan menjalankan sebuah usaha, salah satunya usaha di bidang kuliner, maka orang tersebut harus mengetahui sebuah model bisnis atau sebuah perencanaan bisnis. Bisnis plan tersebut itu harus disiapkan dengan cara matang, agar bisnis yang akan dijalankan bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Salah satu model bisnis yang bisa membantu perencanaan bisnis atau tools yang bisa memperbaiki jalannya suatu bisnis adalah dengan Business Model Canvas atau BMC. Secara umum, BMC adalah rencana kerja yang bisa dipakai untuk mendefinisikan konsep bisnis maupun ide dengan cara cepat dan mudah. Selain itu, BMC ini juga merupakan kerangka manajemen yang digunakan untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide serta realisasi bisnis dengan cepat. Biasanya, Business Model Canvas ini berupa dokumen yang terdiri dari satu halaman sebagai bentuk visualisasi strategi bisnis secara sederhana namun powerful dengan memperhitungkan elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah bisnis. Model bisnis ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder di tahun 2005 dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Terdapat 9 elemen yang terdapat dalam model bisnis BMC ini, yaitu yang pertama value proposition, yang kedua customer segments, yang ketiga channels, yang keempat key resources, yang kelima revenue streams, yang keenam customers relationship, yang ketujuh key activities, yang kedelapan key partnership, dan yang terakhir cost structure. Selanjutnya ada ayam geprek. Siapa yang tidak mengenal ayam geprek? Ayam geprek merupakan salah satu inovasi dari ayam goreng tepung yang dicampurkan dengan cabai dan bumbu-bumbu rempah lainnya. Cara penyajiannya juga tidak hanya digoreng, melainkan digeprek agar semua bumbu tercampur dengan rata pada ayam tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tabel BMC ayam geprek Munmun. Nah, tabel BMC ini terdiri dari 9 kunci. Untuk yang pertama yaitu mengenai key partner. Key partner merupakan suatu jaringan pemasok atau mitra yang dapat bekerja sama. Nah, ayam geprek Munmun ini bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memperlancar bisnisnya. Di antaranya yaitu bekerja sama dengan pemasok ayam yang merupakan bahan baku untuk ayam geprek dan juga pemasok cabai. Nah, kemudian ada pemasok sayur-sayuran serta bumbu seperti selada, bawang merah, dan bawang putih dan lain sebagainya. Nah, sampai dengan ojek online juga untuk yang memesan secara online. Kemudian ada juga layanan pembayaran seperti melalui QRIS atau debit, dan juga kreator kuliner yang suka membuat konten makanan. Untuk selanjutnya itu mengenai key activities. Key activities merupakan kegiatan yang dapat menentukan keberhasilan dalam suatu model bisnis. Nah, untuk ayam geprek Munmun ini yang menjadi kunci penting diantaranya adalah proses memasak ayam, transaksi, kemudian layanan take away apabila si konsumen ingin membungkus makanannya, kemudian pengiriman secara delivery yaitu seperti melalui GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood. Nah, untuk yang terakhir yaitu adanya promosi dengan bantuan kreator kuliner dengan membuat konten. Value proposition. Value proposition merupakan keunikan dari suatu produk yang dilihat dari sisi nilai konsumen. Nah, value proposition pada ayam geprek Munmun ini merupakan ayam geprek yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak hanya dari segi kualitas, ayam yang terdiri dari 2 macam pilihan, yaitu ayam kampung dan ayam broiler dengan kualitas tinggi. Tetapi selain itu, terdapat jenis-jenis sambal yang beragam dan memiliki cita rasa yang khas karena setiap sambalnya memiliki level kepedasan tersendiri. Nah, selain itu,
keunikan dari ayam geprek Mun ini dilengkapi sayuran sebagai pendamping dari ayam geprek tersebut. Kemudian, key research. Key research merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Nah, pada ayam geprek Mun ini, sejumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha ini tetap beroperasi, yaitu peralatan masak seperti kompor hingga kulkas. Kemudian, untuk mencatat transaksi dibutuhkan pula kasir dan alat-alat untuk transaksi penjualan lainnya. Selanjutnya ialah penjelasan mengenai customer relationship. Pada elemen ini, dalam BMC itu sangat penting karena berkaitan akan hal menjaga hubungan baik dengan customer, yang di mana merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam bisnis. Selanjutnya ialah penjelasan mengenai customer relationship. Ini merupakan elemen dalam BMC yang sangat penting karena berkaitan akan hal menjaga hubungan baik dengan customer, yang merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam bisnis. Dalam menjalankan usaha ayam geprek Mun ini, salah satu cara yang digunakan untuk menjalin hubungan baik dengan customer adalah dengan melakukan aktivitas di media sosial seperti kuis berhadiah ataupun promo di aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok. Kemudian, elemen selanjutnya dalam BMC adalah channels. Elemen ini mempunyai peran dalam membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis yang dijalankan. Dalam usaha ayam geprek Mun, untuk menyebarluaskan informasi bisnis kami, itu melaksanakan secara offline dan juga online. Secara online melalui media sosial, yaitu Facebook, WhatsApp, Instagram, dan juga TikTok berupa postingan ataupun cerita terkait informasi terbaru tentang ayam geprek Mun. Lalu secara offline, perluasan ayam geprek Mun itu berupa penyebaran dari mulut ke mulut, misalnya info tentang diskon 50% dalam keadaan syarat tertentu, dan dibantu juga dengan penyebaran informasi oleh influencer di bidang kuliner. Customer segment merupakan kategori yang menjadi kelompok individu berdasarkan usia, jenis kelamin, minat, dan juga kebiasaan belanja. Selain itu, penting untuk mengerti seberapa besar market size dan juga segmen pelanggan supaya bisa memahami lebih dalam mengenai konsumen. Untuk customer segmen ayam geprek Mun adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, mahasiswa, hingga orang tua. Untuk cost structure, skema finansial ini yang akan membiayai operasional bisnis dan juga memperhitungkan biaya operasional dalam skema ini. Kemudian harus pintar dalam mengatur manajemen keuangan yang nantinya bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Untuk cost structure ayam geprek Mun adalah dengan menghitung biaya tetap dan biaya variabel pada penjualan. Yang terakhir ada revenue streams atau sumber pendapatan merupakan sumber bisnis dalam memperoleh pendapatan dari pelanggan. Bisa untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis. Untuk revenue ayam geprek Mun adalah dengan menekan biaya produksi, mengimplementasikan hasil dari analisis kelayakan usaha seperti harga pokok penjualan dan hasil penjualan ayam geprek Mun. Terima kasih. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.